Wong dengan kesehatannya peduli, apalagi dengan warganya. Kan tapi gitu. sebaliknya, dengan kesehatannya dia gak peduli. Dibully, enggak apa-apa. Ya. Itu artinya hak warga untuk itu ya. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Nah, pada sore hari ini kita kehadiran tamu penting ini. Salah satu tamu penting yang ada di perangkat penyelenggara pilkada yang kapan hari sudah ada KPU. Nah, sekarang adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kota Pasuruan. Nah, yang hadir ini termasuk yang memandegani Bawaslu, yakni Mas Muhammad Anas. Selamat sore Mas Anas. Sore Mas Dayat. Kita tos dulu. Nah, kita salam dulu. Kita sebelum ke sini sudah protokol kesehatan sudah kita jaga, sudah cuci-cuci, sudah pakai masker dan seterusnya. Nah, ini karena kepentingan audio dan video, maka ya harap maklum sedikit karena supaya masyarakat mendengar suara-suara kita. Oke. Iya. Saya bawa hand sanitizer. Oh iya, boleh dipakai. Ya, boleh disemprot-semprot dulu. Dan ini sebelum kita gunakan Mas Anas, ini sudah disemprot sama teman-teman, sama tim. Jadi setiap kita selesai gunakan, kita semprot. Sebelum digunakan lagi, kita semprot lagi. Jadi benar-benar steril. Ya mudah-mudahan kita terbebas dari COVID-19. Amin. Ini doa kita semuanya. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin pihak Istana sudah menyampaikan bahwa pemilu lanjutan ini tetap dilaksanakan, tetap digelar dengan berbagai macam pertimbangan tentunya. Tentu mereka-mereka yang di atas sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan meskipun protokol kesehatannya sangat-sangat ketat begitu ya. Oke. Paling tidak yang namanya Bawaslu itu kan seperti polisinya pemilu Mas Anas ya. Waduh, ini luar biasa ini. Jadi penyelenggaranya sebagai eksekutornya adalah KPU, pengawasnya atau polisinya adalah Bawaslu. Alatnya biasanya bawa ini Mas Anas ya. Aku bawa ini Mas Anas. Nah, ini. Ini. Itu ya. Jadi ono sing nglanggar. Nah, gitu. Jadi lebih tajam ini alat ini. Tak taruh di sini aja ini. Soalnya kalau nggak pakai ini nggak mandi jadi Mas Anas. Oke. Aduh. Jadi gini, Mas Anas, ini kan luar biasa ya. Tahapan sudah kita lalui di Kota Pasuruan, Pilkada Kota Pasuruan dan baru tadi pagi sudah ada proses pengundian nomor urut. Nah, sudah kita ketahui bahwa nomor urut yang pertama adalah pasangan Gus Ipul Mas Adi. Sementara pasangan nomor urut 2 adalah Tegas, pasangan Mas Tino Raharto Tino Prasetyo dan Mas Hasyim Asyari. Jadi ini sudah menjadi takdir ilahi bahwa yang nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu sama-sama baik. Nah, tinggal bagaimana pelaksanaan dari kampanye yang katanya tanggal 26 tanggal 26. Nah, ini kan sempritane Mas Anas ini apakah benar-benar manjur atau enggak ya akan kita ketahui dalam sesi podcast saat ini. Mas Anas, gimana? Kira-kira ya perlu diketahui oleh masyarakat kira-kira ruang lingkup Bawaslu itu sebenarnya dalam pilkada itu sampai seberapa kira-kira? Nah, langsung pada titiknya aja ya. Karena ini soal pilkada, langsung ngomong tahapannya aja. Nah, pada bulan-bulan ini, setelah pendaftaran calon dan penetapan sudah, pengundian sudah, ada 2 tahapan yang kita, untuk tahapan pilkadanya ada 2 tahapan. Ada 2 tahapan. Pemutakhiran data pemilih, yakni sampai saat ini adalah pemutakhiran soal daftar pemilih sementara. Oke, DPS ya. DPS. Nah, DPS ini jangan lengah karena salah satu PR dan momok yang setiap kali proses demokrasi adalah di daftar pemilih. Betul. Daftar pemilih. Dan itu kerap kali itu bermasalah. Nah, selain DPS kali ini juga menjelang kemarin sudah pengawasan soal pencalonan dan ini menjelang kampanye dan ini kan bersinggungan semua. Ada 3 tahapan yang sudah dan proses kita lakukan pengawasan untuk tahapan pilkadanya. Ada yang lebih penting. Apa itu, Mas? Pengawasan terhadap protokol COVID-nya selama proses pilkada itu berlangsung. Betul. Nah, mulai
pilkada sudah mulai dilanjutkan tahapannya. Sejak itulah kita tidak hanya mengawasi proses pilkadanya, juga mengawasi protokol COVID-nya. Kesehatannya. Berarti ada dua hal penting yang kita sama-sama awasi bersama. Sebenarnya ini masyarakat bisa mengawasi secara aktif juga, menjadi mitra kami sebenarnya. Bagaimana proses itu, termasuk yang saya katakan tadi, ketika ada warga yang belum masuk di DPS, mereka bisa menyampaikan ke PPS atau Panwas Kelurahan, atau langsung datang ke kantor kita yang lebih dekat di kantor Panglima Sudirman. Di pertigaan itu, atau di Panwascam, karena sampai hari ini masih menyisakan berapa daftar pemilih yang kemudian kita rekomendasikan ke penyelenggara pemilihan ini, dalam hal ini KPU dan jajarannya ke bawah. Masih ada. Ya, itu masih persoalan ada. Ya. Terkait orang yang belum didaftar, misalnya memenuhi syarat pemilih baru, itu harus dimasukkan. Atau yang kemudian sudah lama meninggal atau sudah menjadi yang dulunya pensiun yang pensiun saat ini punya hak pilih, punya hak pilih, atau yang kemudian sipil yang aktif menjadi TNI Polri kan sudah tidak mempunyai hak pilih. Itu yang kita perlu masukan dari warga secara aktif. Ada sekitar berapa Mas Anas dulu Mas? Yang sudah direkomendasikan ke KPU? Kalau yang sudah direkomendasikan KPU pada tahapan menjelang DPS, penetapan DPS itu ada sekitar saya lupa angkanya, pastinya di atas 100. Di atas 100 warga yang kita rekomendasikan, dan itu kita berikan saran perbaikan terhadap proses-proses pemutakhiran data pemilih. Dan itu ditindaklanjuti sama KPU? Dan sudah ditindaklanjuti. Sudah selesai atau masih ada sisa persoalan kira-kira? Tetap, kalau persoalannya tetap. Tapi tetap kita minimalisir. Terkait laporan warga misalkan. Atau kita yang pengawasan secara aktif. Misalkan yang hari ini saya menugaskan Panwas di jajaran saya, baik di Panwascam maupun Panwas Kelurahan, itu mengaudit bahasanya, mengaudit DPS yang sudah diumumkan. Paling tidak meng-cross check si fulan ini sama si fulan ini namanya kembar. Kembar. Tapi kemudian kita tidak gegabah, kemudian ini mengatakan ganda. Tapi kita lihat alamatnya ganda enggak? Nicknya sama enggak? Meskipun hal ini memang di bintang memang nomor nicknya, tapi kemudian kita cross check ke lapangan, atau kemudian kita layangkan ke PPS untuk patut diduga ini adalah ganda. Gitu ya. Ini kan saling proses untuk mengaudit, untuk memaksimalkan akurasi data pemilih. Betul. Nah itu untuk tahapan data pemilih. Yang ke depan ini adalah kampanye, betul. Ini kampanye. Ini langsung. Ya apa kira-kira? Format PKPU terbaru ya, sudah ada itu ya. Mungkin kulit luarnya saja barangkali perlu disampaikan. Kira-kira. Termasuk yang kemarin malam itu yang baru keluar itu terkait mekanisme pengundian nomor urut. KPU saya juga menghormati itu karena regulasi yang disusun oleh KPU sangat mendadak. Di lapangan tadi ya syukur alhamdulillah protokol COVID masih bisa kita maksimalkan. Minimal jumlah yang datang itu tidak melebihi batas yang sudah ditentukan, jaga jaraknya, termasuk pasangan calon yang kemudian sangat rentan, didekati dengan warga, didekati dengan wartawan, didekati dengan tim pendukung, itu kan harus benar-benar harus bahasanya steril dari COVID, bahaya ada virus-virusnya itu, itu yang jadi persoalan. Paling tidak standar itulah yang kemudian kita awasi. Tapi evaluasinya tadi kalau pengundian nomor urut sudah dari evaluasi Gakum 2 ya, Gakum 2 atau Bawaslu? Dari sendiri. Evaluasi kami dengan kepolisian maupun TNI Polri di Pasuruan masih tahap wajar-wajar. Ini dalam ukurannya apa? Masih memperhatikan protokol COVID. Nah, ke depan nanti untuk acara kampanye damai yang juga melibatkan pasangan calon yang hadir, itu tentunya akan lebih selektif lagi. Termasuk cara teman-teman media yang mau mengambil gambar juga harus saling menghormati. Kemudian ini dalam kondisi pandemi harus dimaklumi. Kita yang berusaha maksimal, butuh sosialisasi dari teman-teman media juga untuk mendukung. Biar kami yang
sebagai penyelenggara pemilu sangat rawan. Kemudian teman-teman media juga sangat rawan karena setiap kali di lapangan, apalagi petugas kepolisian, TNI, Polri. Bener. Gitu. Ngeri Pak. Kalau sudah kena satu, ya waduh ngeri. Jangan sampai kena klaster pada saat pengundian nomor atau klaster pada saat kampanye damai nanti. Betul. Apalagi di beberapa daerah kan juga ada goncangan-goncangan sedikit ya. Dari PKPU yang baru otomatis kan penyesuaiannya juga ekstra cepat ya. Sehingga ada beberapa mungkin pemahaman yang keliru. Itu mungkin tidak sampai di Kota Pasuruan ya. Alhamdulillah. Mas Anas, kira-kira kalau kampanye itu dilakukan tanggal 26 mulainya, kira-kira pasangan calon, lalu tim sukses, lalu masyarakat sendiri, ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Kira-kira yang boleh dan yang tidak boleh seperti apa kira-kira? Nah, dari yang kemudian ini selalu berubah ya, artinya menyesuaikan dengan kondisi. Betul. Karena ini kondisi COVID-19 ini, apalagi di Pasuruan ini kan zona merah. Tentunya harus diperhatikan semua pihak. Betul. Ya. Termasuk metode kampanye juga harus dipahami teman-teman tim pasangan calon. Tapi yang lebih penting lagi, KPU harus maksimal melakukan sosialisasi terhadap metode-metode kampanye. Artinya itu menjadi penekanan Bawaslu ya. Seperti yang sebelumnya rapat umum dibolehkan meskipun sekarang dengan batasan 100, sekarang dicoret. Rapat terbatas gitu ya bahasanya ya. Berapa orang kira-kira? Sisa 50 sekarang Mas Dayat. 50 rek sak kluthuk gitu ya. Tapi kemudian untuk solusi agar ini maksimal kampanyenya para pasangan calon itu juga supaya nyampe menggunakan teknologi komunikasi, yakni melalui daring. Tapi memang khusus di Pasuruan ini kan kotanya kota kecil artinya dengan jumlah penduduk yang begitu sangat bisa dijangkau lah 4 kecamatan. Betul. Kalau metodenya bagus, saya yakin dengan memperhatikan protokol COVID juga akan dicintai oleh warganya, akan memilih pasangan tersebut. Wong dengan kesehatannya peduli, apalagi dengan warganya. Kan tapi gitu. Sebaliknya, dengan kesehatannya dia gak peduli. Dibully. Enggak apa-apa. Ya. Itu artinya hak warga untuk itu ya. Hasil koordinasi dengan Pak Tito kemarin, kalau ada calon yang tidak peduli dengan kesehatan, silakan bully di media massa. Di gitu medsos. Iya. Karena apa? Ini sanksi sosial. Betul. Karena ini bukan hanya Pasuruan saja. Betul. Ini semua karena keselamatan manusia itu lebih utama. Betul. Dibanding dengan pilkada itu sendiri sebenarnya ya. Tapi prosesnya tetap demokrasi tetap berjalan dengan rule yang ada. Dari rule of the tape-nya itu sudah benar-benar harus sudah dipahami oleh semuanya. Jangan sampai itu melanggar. Kalau melanggar, iki berbahaya. Semprit mana? Soro ya. Kalau ini terjadi kan kayak wong bangil ya. Pancene bangil Pak. Jadi paling tidak tugasnya sampean itu ya berat pisan ya. Dalam artian ini wis Covid kayak gini. Masyarakat juga sudah semakin cerdas. Sedikit-sedikit dia sudah melaporkan. Ini masuk wilayah-wilayah money politik dan tidak, itu kan juga harus bisa sinergi ya. Nah, paling tidak Mas, yang belum terjawab tadi adalah rambu yang bisa dilakukan oleh tim pemenangan. Boleh dan yang tidak itu selain rapat terbatas tadi ya. Apalagi kira-kira? Kan konser udah gak boleh ya. Ya konser gak boleh. Perlombaan gak boleh. Perlombaan? Kayak apa perlombaan itu? Misalnya menggelar lomba pancing. Jalan sehat. Sepeda. Gak boleh ya. Gak boleh semua yang berkaitan dengan warga umum langsung tidak boleh semua ini. Jadi itu garis itu merah itu ya? Sudah. Nggak boleh. Gak ngono semprit. Karena ini kita saling menjaga lah. Menjaga betul. Makanya kemudian ini butuh sosialisasi yang maksimal dari KPU ke peserta. Itu paper besar-besar. Sekali-sekali bikin video tutorial yang gampang diviralkan oleh warga. Ini yang boleh dan tidak boleh. Memang banyak sekali metode-metode yang kampanye yang. Berarti ini harus tim kreatifnya ini harus main betul. Itu ya. Kalau tim pemenangannya gak kreatif yo normatif. Saya sampai gini Mas Dayat. Ya apa ya? Pesan kepada warga. Warga memang boleh ikut kampanye. Warga boleh ikut kampanye? Iya memang untuk mengenal visi misinya datang ke kami. Tapi perhatikan tempatnya dulu. Oh gitu ya. Tempatnya dulu steril enggak? Sesuai dengan
protokol COVID enggak? Jangan-jangan hanya ngelompok kemudian muncul klaster baru di titik A, di titik B kayak gitu kan jadi persoalan baru. Lo izinnya kemana itu kalau misalnya warga kepengen ada kampanye seperti itu? Tim pasangan calon paslon itu bisa mengajukan ke kepolisian, mengajukan dalam ini bukan perizinan, pemberitahuan. Namun di dalamnya juga ada rekomendasi dari Satgas COVID. Ya. Itu harus ya itu? Harus itu. Jadi satu paket ya. Dan pihak kepolisian kemarin dari hasil koordinasi di stakeholder 2 hari yang lalu memang menyebutkan bahwa kepolisian tidak akan mengeluarkan apa bahasanya STTPK, surat tanda pemberitahuan. Kampanye itu kalau tidak ada rekomendasi dari Satgas COVID. Artinya hubungan simultan antara pihak keamanan dan petugas COVID ini selalu berdampingan ya. Ada ini sampean di apa, ada ini sampean di apa. Makanya kemudian tim kampanye itu harus benar-benar koordinatif dan terencana kegiatannya. Ya, jangan sampai kemudian saking cintanya kepada paslon tapi mengabaikan dirinya sendiri terkait kesehatan. Itu yang paling penting sekarang. Artinya bahwa mereka mau mengadakan acara apa, di mana itu harus sepengetahuan Bawaslu ya. Ya harus ditandai dengan surat tanda pemberitahuan kampanye. STTK ya. STTPK. Wangelir STTPK. Makanya kemudian kalau kegiatan kampanye ini ada enggak STTPK-nya? Oh ada, ya los monggo. Dan kalau itu disampaikan harus berapa, hamin berapa itu dari acaranya? Ya paling tidak 1 hari sebelum. 1 hari sebelum ya. 1 hari sebelum. Dan itu memang harus memberitahukan Mas Dayat. Kalau Bawaslu bisa merekomendasikan ketika ada pelanggaran tidak sesuai protokol COVID, kita rekomendasikan di tempat itu langsung. Dari peraturan terbaru bahwa 1 jam kemudian tidak ada sudah ditegur secara tertulis tapi kemudian masih tetap mengadakan dan tidak sesuai protokol COVID, pihak Satgas COVID sama kepolisian berhak untuk membubarkan. Seperti itu ya. Jadi hubungan sinergis antara tugas keamanan, COVID, tim gugus COVID dan Bawaslu seperti itu ya hubungannya ya. Jadi bahkan kemarin kalau memang tidak bisa diingatkan, pihak kepolisian siap untuk melakukan sampai tingkat proses hukum, yakni melanggar undang-undang kesehatan kekarantinaan atau penyakit menular itu, wabah menular itu. Jadi bisa. masuk diktum pasal itu ya. Waduh berat pisan ya. Iya, makanya kemudian ini demi keberlangsungan itu. Ya. Niatnya kepengen ngeramekno ya, tapi ternyata salah begitu ya. Jangan sampai seperti itu, apalagi mengabaikan kesehatan. Betul. Ini kan kadang-kadang gini ya. Artinya kalau di lapangan itu kan tim paslon merasa bahwa itu bukan bagian timnya. Kadang-kadang itu relawan misalnya. Yang peduli. Kayak unsur masyarakat seperti itu loh. Lah mereka kadang-kadang mengadakan acara sendiri tanpa pemberitahuan yang STTPK tadi itu. Nah terus tim pasangan lain tahu bahwa itu adalah bisa melaporkan ke kita. Boleh ya? Boleh melaporkan ke kita. Nah yang paling penting ini kan Satgas COVID itu sudah terbentuk hingga tingkat kelurahan. Betul. Dan seperti ketahui punya hajatan, punya kumpul-kumpul. Nah itu kan harus memberitahukan ke Satgas. Itu paling tidak terkena peraturan wali kota yang terbaru kan ada yang peraturan 38 2020 kemarin yang baru terbit itu kan harus pemberitahuan. Artinya begini. Mungkin studi kasus saja. Kalau misalnya ada tim atau calon begitu ya, calon pasangan tadi menghadiri acara, di situ mungkin bisa dikatakan ini kampanye apa enggak dan seterusnya. Tapi dia enggak laporan. Itu kategorinya seperti apa? Ya kategorinya kalau kampanye itu kan menyampaikan visi misi untuk meyakinkan atau mengajak seseorang untuk memilih. Ada ajakan ya. Nah itu harus digarisbawahi. Itu ada ajakan. Kalau sekedar ketemu ngobrol pada saat misalnya dia di kondangan atau apa gitu. Kalau menghadiri kondangan enggak masalah. Meskipun itu kumpul wong akeh gitu ya. Makanya kemudian ini harus dipahami bersama. Jangan sampai bermain di wilayah-wilayah itu. Sensitif. Iya. Toh nantinya ini semua alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU. Betul. Nah, itu alat peraga kampanye yang resmi difasilitasi. Kemudian pasangan calon juga diberikan kesempatan untuk menambah jumlah dari alat peraga kampanye yang sudah disediakan. Kalau itu sudah dipenuhi misalkan, katakanlah sekarang jika
baliho lah. Baliho itu satu kota itu 5. Oh 5 maksimal dengan ukuran ya tentunya ya. Dengan ukuran tertentu hasil dari sosialisasi ini belum disosialisasikan oleh KPU. Baru nanti malam ukurannya berapa yang bisa diputuskan disepakati. Karena kalau maksimal memang 4x7. 4x7. Kalau 4x7 kan besar Mas Dayat. Resiko rubuh, resiko untuk angin juga itu sangat faktor keamanan juga itu. Faktor keamanan, jangan sampai kemudian alat sosialisasi ini malah melukai orang lain, kemudian terjadi apa-apa. Nah, itu kalau sudah ada tambahan misalkan sampai 200% misalkan. Itu berarti sekitar 7 ya. Sekitar 10 kalau 200% tambahnya. Berarti 5 ditambah 10. 15. Coba bayangkan kalikan 2. Kan sudah banyak. 30. Iya. Nah, wis. Kota itu belum umbul-umbulnya. Nah, umbul-umbul ada sendiri ya? Ada umbul-umbul. Selain banner tadi ya? Spanduk ada. Spanduk sendiri. Ya, coba bayangkan. Makanya kemudian ini harus tetap dijaga. Iya. Tapi memang pesta masyarakat kan juga itu lihatnya. Kalau nggak ada apa-apa juga ya apa sih kan gitu. Artinya antara pesta demokrasi dengan tidak melanggar ketentuan kesehatan atau ketentuan itu kan harus dipadukan begitu. Iya. Jadi kampanye tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang persoalan yang paling sensitif di masyarakat adalah soal politik uang, Mas. Money politik ini kadang kita anggap ya nun sewu kita rasakan ada, ya kan? Tapi untuk pembuktiannya sangat susah, sangat sulit. Nah kadang-kadang begini, masyarakat sendiri kadang memahami, lah wong itu sodako ya. Lah iku wongku infak gak ono urusan ngajak-ngajak dan seterusnya lah. Perlu sampean jelaskan kira-kira ruang lingkup yang dikatakan money politik dan tidak itu seperti apa kira-kira? Nah, memang persoalan money politik itu dari tahun ke tahun menjadi bagian yang bahasanya itu menghiasi. Nah, tapi menghiasi itu tidak membuat pendidikan politik menjadi baik. Betul. Nah, bagi sejumlah orang itu memang itu nikmah berkah saat pilkada maupun saat pemilu. Iya. Tapi kemudian itu dapat mempengaruhi. Nah, money politik itu kan praktek bahasanya sesuatu yang dapat mempengaruhi pilihan. Bahasanya itu kan. Itu persoalan itu. Nah kemudian karena kelihatan abang biru orang kan lembong jadi kemudian lihat visi misinya jelas kan ketika ada seliweran kayak itu kan juga mempengaruhi. Nah Bawaslu dalam hal ini tetap melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek dugaan money politik atau politik uang. Tapi kemudian kami juga tidak ingin kemudian itu terjadi. Nah apa upaya yang sudah dilakukan oleh KPU? Yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Nah, dalam hal ini KPU melakukan sosialisasi. Kami Bawaslu juga melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sosialisasi. Di antaranya kita sudah membentuk kampung anti money politik di akhir 2019. Kita kampungnya sudah ada ya. Sudah ada 4 titik di setiap kecamatan itu ada 4 titik. Nah, di antaranya di Rusunawa Tambaan ada, Rusunawa di Petahunan ada, Rusunawa di mana ini? Kerampiangan atau gimana itu? Oh yang agak sana itu. Yang baru itu yang juga baru, ada. Ya. Di Kampung Tembok Rejo juga ada. Nah satu-satu kita sisir, kita jadikan kampung anti money politik uang. Lebih detail lagi kita juga saat ini di pilkada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan juga kita mengajak warga untuk membentuk dirinya sebagai keluarga anti money politik atau keluarga anti politik uang. Dan itu kita sosialisasikan dari hari ke hari. Misalkan door to door, Mas. Door to door. Jadi ada kayak tempel stiker gitu ya di rumahnya itu. Sampai ngono ya? Iya, makanya kemudian bagi warga yang ingin bahasanya berniat untuk berpraktek money politik itu sudah berperang dengan hatinya. Aku wis kadung dadi keluargane Bawaslu iki ya. Wis kadung stempel wis ana keluarga anti money. Waduh tidak isi. Dan kemudian kalau ada oknum-oknum yang kemudian mengatasnamakan si tim sesi A, si B kemudian mau masuk, waduh ono stiker Bawaslu, jangan-jangan ini kok jebakan ini. Kan semacam itu. Jangan sampai hanya karena 50.000 atau 100.000 kita masuk penjara. Nah,
Praktek-praktek ini kita praktek positif maksudnya, praktek positif membangun keluarga anti money politik ini kita dorong terus agar seperti kita menabur bibit-bibit jamur spora. Kalau kita tabur terus orang kan mau berpraktek money politik semakin sempit. Betul. Harapannya gitu. Toh nantinya ini dan kami selalu mengkampanyekan jangan pilih tim ses maupun pasangan calon yang kemudian praktek money politik. Karena itu sebagai indikator dia tidak mampu memberikan gambaran visi misinya yang terukur dan dapat dan layak dipilih oleh warga. Gitu. Saya yakin semakin hari semakin bertambahnya pengetahuan kita terkait mulai sekarang kita memilih pemimpin yang berkualitas. Salah satunya dengan memerangi praktek-praktek semacam ini. Jadi kadang-kadang nyoblosnya sekitar 5 menit ya kan. Persoalannya menjadi 5 tahun kan seperti itu. Karena persoalan itu. Atau bahkan kemarin ada yang seliweran itu stiker juga. Stiker. Ambil uangnya jangan pilih orangnya. Jembuk. Soro ya nek ngono ya. Itu gelem ae nerimo iki. Tapi gak milih jembuk. Dan itu sering ya. Artinya kan masyarakat juga waduh pesta demokrasi 5 tahun arek ono ngene. Kan ono istilah berjuang, beras, baju, uang. Mosok gak diterima. Kan ngono. Artinya ini masyarakat kelas bawah terutama yang tidak memandang sebuah paradigma. Cara yang paling efektif selain nempel stiker tadi door to door, kampanye yang paling efektif menurut Mas Anas gimana? Kalau strategi kampanye memang memang harus di tengah pandemi Covid ini sangat kreatif. Di antaranya banyak sekarang saya lihat pertemuan-pertemuan kecil, penyampaian visi misi dengan kelompok masyarakat, menjelaskan bahwa ini program saya, visi misinya kayak ini juga bagus. Dengan membuat video viral yang berbau kampanye yang terukur juga bagus. Toh sekarang smartphone sekarang kan semakin canggih. Hanya pesan atau membuat video 1 menit aja. Kalau diputar bolak-balik dilihat wong iki kok api visi misinya terukur, cita-cita memajukan Kota Pasuruan ini sangat realistis, misalnya dengan pola anggaran sekitar enggak sampai 1 triliun ya Kota Pasuruan 800 itu. Berapa itu? Nah, makanya kemudian orang akan menilai bahwa ini memang calon yang pantas dipilih. Berarti harus adu konsep ya. Iya. Itu sudah ukurannya itu. Ya, artinya bukan zamannya lagi sudah dengan tongket, setong seket misalnya. Sudah enggak zamannya lagi itu ya. Pasti diambil uangnya nggak dipilih orangnya. Itu artinya tugas Bawaslu berhasil dalam persoalan praktek uang dan seterusnya. Iya, makanya kita menolak praktek-praktek itu jangan sampai tumbuh atau bahasanya ya. Jangan mengajari anak cucu kita untuk berpraktek-praktek seperti itu. Dan saya aku yakin kemudian kalau calon pemimpin sudah melakukan praktek itu, saya yakin akan kedepannya program yang dipraktekkan juga tidak baik. Bahasanya ingin mengembalikan modal atau apa kayak itu persoalan itu manusiawi Mas Dayat ya seperti itu kan. Wah banyak makanya kalau Mas banyak cukang-cukong ya kan di pilkada pusaran pilkada ya non sewu mereka istilahnya investasi dalam tanda kutip balik proyek balik kan gitu artinya apa tidak punya kejiwa mandirian dari seorang pemimpin kan seperti itu. Makanya lewat momen 5 tahun ini, ayo kita pilih calon pemimpin yang benar-benar kualitas. Nah, ukurannya kualitas apa ya? Di antaranya track record, betul. Habis itu punya visi misi yang terukur, punya kapasitas yang memadai, ya kan ya. Tidak direpotkan dengan soal-soal ekonomi di keluarganya. Saya yakin seperti itu kan. Manusiawi orang mau mengukur itu kan gitu. Tapi soal money politik itu kan pinter-pintere calon dan tim sukses ya mengelaborasi ya apa carane iki yang melanggar aturan dididik tapi ojo sampai ketemon dan seterusnya kan itu. Tapi Bawaslu pasti yakin bahwa kalau itu praktek curang pasti ketemon ya. Iya. Pasti itu ya. Tapi ada tagline lain sebodoh-bodohnya itu akan uangnya diambil tidak dipilih. Tidak dipilih, benar-benar. Artinya itu juga menjadi edukasi masyarakat ya. Ya artinya jangan sampai karena uangnya. Artinya itu harus menjadi
introspeksinya dari tim sukses. Tapi gini Mas, studi kasusnya lagi, misalnya tadi relawan, dia tidak mengatasnamakan tim sukses, tidak masuk wilayah kepengurusan dan seterusnya. Tetap kena. Jadi misalnya, tapi dia enggak kampanye. Iya. Tapi orang tahu, masyarakat tahu misalnya, iku pancene wonge iku misalnya gitu. Gawa beras 5 kilo misalnya. Tapi nanti tetap enggak ada istilah mengajak loh ya. Tapi tetap nanti di proses hukum misalkan dilaporkan atau kita temukan tetap melalui tahapan-tahapan penyidikan dan penyelidikan oleh tim Gakumdu. Ada Gakumdunya ya. Iya, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita pleno, kita ajukan, kita kaji bersama dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pidana. Pemilu. Jadi memang itu sudah terkait ya. Iya. Dan pengawasan ini sistematis ya. Mulai dari bawah sudah ada. Kecamatan sudah ada dan Tapi yang lebih penting gini Mas Dayat, pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebenarnya. Betul. Dari kita sendiri sebagai pemilih, peserta, ayo awasi diri kita sendiri. Minimal keluarga kita, minimal teman-teman kita, seperti itu. Betul. Normatifnya kayak gitu, prakteknya di lapangan kayaknya sulit, seperti itu. Tapi saya sebagai penyelenggara pemilu sangat optimis bahwa pilkada kali ini memang benar-benar orang akan memilih karena visi misinya yang terukur. Betul. Itu aja. Yang jadi persoalan kan kadang-kadang ada serangan itu loh Mas Anas. Jangan sampai serangan jantung. Ya, kayak ono ae kan seperti itu. Artinya itu rona dan dinamika pilkada. Ya kayak ono. Ya serangan subuh lah, serangan setengah fajar lah, serangan sampai api berangkat lah dan seterusnya. Enggak, artinya tahap yang paling krusial sebelum para masyarakat atau pemilih ini mau ke TPS masing-masing, kira-kira piranti yang sudah disiapkan oleh pihak Bawaslu seperti apa? Dalam hal untuk mengantisipasi praktek-praktek money politik, tentunya kami punya pengawas di tingkat TPS. Oke. Berapa orang Mas? Satu TPS berapa orang? Satu TPS 1 orang. 1 orang. Kalau KPU kan karena penyelenggara teknis dia minimal memang di 7 orang kalau di tiap TPS. Kalau kita kan 1 orang. Tapi efektif ya? Artinya dinilai efektif untuk pelaporan dan seterusnya. Saya yakin kalau mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara sangat efektif. Tapi untuk pencegahannya mari kita dorong bersama-sama. Artinya pelibatan masyarakat masyarakat. Partisipatif lah. Pengawasan partisipatif. Jangan sampai kita warga yang biasa juga tergiur dengan hal-hal dugaan money politik, praktek-praktek dugaan money politik seperti itu. Betul. Karena ini makanya kemudian tidak hanya keluarga yang kita ajak. Kemarin kita mulai proses mendatangi ketua partai politik. Betul. Juga ikut berikrar. Oh, sudah ada ya ikrarnya? Sudah ada. Makanya kemudian saya ketua parpol ini mengajak seluruh konstituen saya. Nah, paling tidak dengan dalam dirinya sudah timbul emosi gejolak. Wah, wingi wis di viralno karo Mas Anas, di viral karo Bawaslu ini bahaya kalau saya pakai. Artinya tanggung jawabnya melekat ke dia, ke pasangan calon dan seterusnya. Keluarga, masyarakat sudah kita ajak satu persatu. Tetangga kanan kiri kita sudah kita ajak melalui pengawas pemilu di tingkat paling bawah. Betul. Ya. Yang kedua, kanalisasi terhadap praktek-praktek money politik juga kita kanalisasi, kita filterisasi melalui stakeholder dalam hal ini ketua partai politik. Kita sudah upayakan semaksimal mungkin. Iya. Soal sanksi Mas Anas, kalau misalnya terbukti melanggar, sudah disidik sama Gakumdu dan seterusnya. Itu nanti undang-undang pemilu ya yang lebih jalan ya itu ya. Jadi lihat besar kecilnya dan proses penyidikannya seperti apa ya. Nanti kita kaji itu. Nah, itu belum ada peraturan. Sudah. Ada, yang terbaru juga sudah ada ya. Sudah, semuanya sudah ada. Nanti kita pelajari bareng-bareng supaya lebih Mas Anas, selain persoalan kinerja yang sudah sampai jelaskan, terus antisipasi dan proses bagaimana masyarakat partisipatif ya, pengawasan partisipatif, itu kan sampai juga saya dengar ada lomba-lomba yang juga melibatkan masyarakat secara aktif. Iya. Apa saja Mas kira-kira? Lomba yang kita gelar memang bagian dari ikhtiar kami di tengah pandemi COVID. Oh iya betul. Makanya kemudian kita upayakan lomba ini bisa dijangkau semua orang. Di tengah pandemi COVID, teman-teman hari ini kalau nggak salah Warta Bromo kerjasama dengan kita membuat videografi. Lomba videografi. Betul. Ya, kan itu mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih-pemilih yang bagus, bertemakan. Selain videografi kita juga mengadakan
lomba isai khususnya tingkat pelajar. Betul. Nah, isai ini juga kita temanya cara memimpin menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, selanjutnya juga lomba poster. Nah, juga temanya juga diantaranya no money politik no hoax. No money politik no hoax. Awasi pilkadanya juga awasi kesehatannya. Oh iya menarik itu. Makanya kita temanya ini di tengah pandemi, pilkadanya berjalan sesuai regulasi, kesehatannya juga terjamin. Jadi lengkap ya. Isinya ada yang nulis kan. Lalu ada posternya supaya gampang dibaca. Yang ketiga videografi yang gerak. Ini apa? Latar belakangnya dulu sampai punya gagasan itu seperti apa? Kita karena di tengah pandemi Mas di tengah pandemi Covid kita tidak bisa menggelar acara-acara yang kita besar. Awalnya ada pentas seni, ada pawai budaya. Wis. Itu rencana awal. Sudah terencana ya, sudah ada program itu. Tapi kemudian karena ini di tengah pandemi Covid, kita disarankan oleh pimpinan kami yakni Bawaslu RI untuk menyarankan kreativitas di tengah pandemi Covid ini pengawasannya kayak apa. Sekaligus pendidikan politik terhadap masyarakat. Jadi memaksimalkan peran digital juga ya, teknologi komunikasi. Karena anak-anak sekarang kan juga sudah mulai paham dan mulai dekat dengan komunikasi. Lahir aja sudah pakai HP sekarang. Aduh temenan, pegang HP. Iya. Zamannya awak dhewe durung ngono soalnya. Jadi artinya peluang-peluang mereka, masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa dan seterusnya manfaatkan ini. Karena di tengah pandemi ini mungkin perlu konten-konten yang kreatif. Nah, apa salahnya sih? Ini kan juga untuk pengawasan partisipatif. Iya, betul. Kesadaran untuk mengawasi. Betul. Gitu. Jadi lebih lebih kreatif lah. Membuat. Dan ini juga ada hadiahnya toh. Iya. Ada hadiahnya nggak gratisan. Gawe konten itu ya berat ide itu. Kita mengapresiasi terhadap karya-karya adik-adik kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sudah berpartisipasi pengawasan. Betul. Kasih ide kan. Saya yakin kasih ide dari ISE ini kan akan dibaca oleh ternyata calon pemimpin berkualitas seperti ini kan. Jadi kita nanti bisa kompetisikan dengan yang lain seperti itu. Videografi saya keluarga Mas Dayat dan anak saya ini. Kayak gitu ya istri, dan istri saya ini sanggup loh menolak money politik. Apalagi mengajak tetangga wis di barisno. Artinya sesederhana itu sebenarnya, nggak usah yang ribet-ribet ya. Paling tidak dengan adanya itu kan sudah berjanji bahwa ketika ada orang yang mendekati tim pasangan yang mau menawarkan sungkan dhisik. Iya, benar. Aku wis janji nang Mas Dayat nang Warta Bromo gawe videografi seperti ini. Kok kayak ngono kan. Isi karo anake bareng. Tonggo ya anak ya melu kabeh padahal. Apalagi kalau roto adu ngono ya. Jadi benar-benar bahwa ini selain kreatif juga menanamkan edukasi kepada masyarakatnya. Betul. Sehingga mereka sudah melakukan upaya-upaya itu supaya membentengi dirinya dari hal-hal itu. Ya tadi mosok nyoblos 5 menit, menyesal 5 tahun. Itu kan nanti soro itu. Jadi gak sampai selesai nanti. Mas, kira-kira kinerja lain yang sudah pernah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pasuruan ini barangkali ada temuan-temuan baru atau hal-hal baru yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat kira-kira. Di pemutakhiran data pemilih kita sudah melakukan rekomendasi ya. Selain rekomendasi kita berikan saran perbaikan. Saran perbaikan itu sebelum adanya keputusan dari KPU itu berikan saran perbaikan. Ketika misalkan di PPDB kemarin ada yang belum dicoklit, kita saran ini yang belum dicoklit itu namanya saran perbaikan. Dan itu memang dasar ya, fundamental itu ya, nggak main-main itu. Kalau rekomendasi ketika sudah dilakukan misalkan temuan itu baru diputuskan setelah DPS ini kan rekomendasi. Betul. Kita rekomendasikan untuk diperbaiki lagi. Nah, itu satu kinerja yang sudah kelihatan. Yang kedua mungkin barangkali terhadap bahasanya pencegahan. Kampanye ini kita memasuki kampanye. Nah, ini kita sampaikan bahwa ke tim pasangan calon agar mentaati peraturan yang ada. Misalkan nanti tidak kayak kemarin ini loh, arak-arakan, kita sarankan tidak lagi ada arak-arakan. Oh iya, waktu pendaftaran itu. Pasca evaluasi pendaftaran itu kan masih arak-arakan. Ya? Tapi kemudian kita
sarankan agar tidak seperti itu lagi. Terbukti tadi pada saat pengundian nomor ada rakan-rakan. Sudah baik ya. Bahasanya ini kan sudah direspon baik, dan kami sebagai penyelenggara pemilu juga berterima kasih kepada tim pasangan calon yang dapat memberikan edukasi ke timnya sendiri seperti itu. Jadi selain tugas sampean ini ngawasi, paling tidak juga mengedukasi tadi ya. Karena supaya itu ya. Di peraturan perundang-undangan sebagai penyelenggara pemilu ada 2 kita metodenya Mas Dayat, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan ini sebetulnya kayak apa ya, tadi kita berikan saran perbaikan, kita berikan sosialisasi seperti itu pencegahan. Kalau penindakan itu setelah adanya persoalan atau muncul pelanggaran seperti itu. Jangan sampai kemudian kita mengedepankan pelanggaran tapi sifat pencegahannya nggak pernah disampaikan. Ya kan juga pernah terjadi seperti itu ya. Iki koyo ya iki mau bodoh semprit iki mah lho, ya kan? Wah, enak semprit tok ya. Tapi sosialisasi enggak pernah jalankan. Mereka kan enggak ngerti. Nah, supaya masyarakat tahu ya sampean juga harus termasuk hari ini yang kemudian memasuki masa kampanye, kami mendorong ke KPU barusan koordinasi agar memaksimalkan program-program sosialisasi kepada warga atau tim kampanye atau tim pemenangan yang ada di masing-masing paslon. Oh iya. Seperti itu kita dorong karena ini perubahannya sangat cepat. Sangat cepat. Dan mungkin juga sampean berkasih sampai 1 tumpuk gitu ya. Dan ini KPU tambah artinya bahwa mereka dengan perubahan-perubahan cepat itu perlu cepat untuk diadaptasikan peraturan-peraturan itu. Kalau enggak nanti dia merasa aku nggak ngerti dan seterusnya. Bawaslu enak nggak usah semprit mana wis. Jadi artinya nggak masuk di wilayah-wilayah tataran pencegahan lagi, tapi sudah masuk wilayah itu tadi penindakan dan seterusnya. Kami berpesan bahwa kepada warga, khususnya kepada warga, tanggal 26 besok September ini, 20 September ini sudah dimulainya masa kampanye sampai 5 Desember. Panjang loh ya. 71 hari Mas. 71 hari. Makanya kemudian di tengah pandemi Covid, baik tim pasangan calon, paslon maupun warga tetap jaga protokol Covid yang ada, memperhatikan regulasi, jangan sampai datang ke area kampanye tapi tidak memperhatikan protokol Covid. Itu pertama. Yang kedua adalah memperhatikan regulasi terkait larangan kampanye. Nanti kita perinci di episode berikutnya ya. Oke, siap. Yang ketiga adalah kami mendorong bahwa segera sosialisasikan ini oleh KPU aturan-aturan rule yang baru ini ya. Semoga ini cepat direspon, termasuk edukasi terhadap atau sosialisasi terhadap di media kayak aturannya kayak apa. Itu nanti biar ada ketentuan ya. Iya, nanti jangan sampai media sendiri nanti melanggar sendiri. Ya, Mas Anas ini sebagai ketua Bawaslu dulunya memang backgroundnya juga wartawan, jadi media harus paham bagaimana meyakinkan mereka teman-teman media jangan sampai melanggar seperti itu. Iya, oke. Terus ada ini masyarakat supaya gampang untuk TikTokan, laporan, meskipun itu laporan sementara ya kan perlu dikaji. Ono ngene ya tadi karena pengawasan partisipatif itu. Dan kita ditunjang oleh digital yang luar biasa smartphone ini. Makanya itu kira-kira salurannya seperti bisa apa? Langsung bisa Jadi call center sudah tersedia di Bawaslu ya, sudah. Oke. Jadi lebih gampang. Kalau di manual ya Sekretariat Panwascam bisa, ke laporan ke Panwas Kelurahan bisa, karena Panwas Kelurahan kita pasang nomornya secara detail di setiap kecamatan itu. Di setiap kecamatan atau kelurahan? Kelurahan juga ada? Ada. Kita kerjasama. Dan memang arek-arek Panwascam atau Panwas Kelurahan itu mereka yang memang sudah memahami areanya, wilayah itu ya, bukan orang luar ya, harus orang yang di situ, sehingga ono ngene rek kudu laporan sopo aku apa solusine dan sebagainya. Jadi kita itu umumkan nama-nama itu di setiap kelurahan, siapa sih pengawas kelurahan di Desa Tambaan, di Desa Trajeng atau di Desa Purworejo. Jadi sudah ada semua ya mekanisme itu. Jadi Purwowarmo dan masyarakat di wilayah Kota Pasuruan kita sudah bincang-bincang santai soal kinerja Bawaslu, strategi bagaimana supaya tidak melanggar aturan-aturan main dan seterusnya, dan bagaimana proses kira-kira dari sisi money politik di pada masyarakat dan seterusnya. Kalau Anda melanggar ketentuan itu maka ada sanksi-sanksi yang harus Anda terima. Saya kira perbincangan podcast pada
Hari ini sudah sampai sak jaman ini Mas Anas, nggak kerasa ini. Sehingga kita akan melakukan podcast dan kajian isu-isu selanjutnya, termasuk Pilkada Kota Pasuruan ini, supaya yang paling penting adalah bukan pada tidak hanya pada sisi acara dan euforianya, tapi bagaimana menjaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit, terutama COVID-19. Ya. Terima kasih Mas Anas kehadirannya. Terima kasih Bola Warmo juga mendengarkan. Siap. Jadi tetap semangat. Semangat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Ya, siap. Ini yang tagline dari Bawaslu, jadi luar biasa sebagai penutup jumpa kita. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.